Halo guys, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Kreatif Cilik. Pada pagi ini saya berada di Mountain View Barong. Buat teman-teman yang mau datang menikmati udara pagi, pemandangan yang indah, silahkan. Selamat Idul Fitri buat saudara-saudara sekalian yang sedang merayakan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tetap taat protokol kesehatan dan tetap tentunya tidak mengurangi rasa silaturahmi yang ada. Buat teman-teman yang Kristen, selamat hari kenaikan Isa Al-Masih. Biarlah di momen ini kita bisa tahu lebih dalam lagi, lebih mengenal lagi tentang Kristus, bagaimana dia sudah berkorban buat kita sekian tahun yang lalu, bahkan sampai sekarang dia tetap memelihara kita dan menyertai kita, dan bahwa dia sang juru selamat bagi kita sebagai orang percaya, dan di luar dia tidak ada jaminan kekal. Itu yang dipercayai. Nah teman-teman semua, pada kali ini saya mau bahas yang lagi hangat nih buat teman-teman yang nggak bisa mudik. Mungkin ada yang nggak bisa mudik atau sempat mudik di stop di jalan dan jadi kecewa dan pikirannya jadi nggak nyaman dan yang lain sebagainya. Nah berkaitan dengan mudik ini, saya mau mengajak kita untuk berpikir dari 3 sisi. Ya, yang pertama sisi kita sebagai rakyat atau sebagai masyarakat yang pengen mudik, tentunya kangen dengan keluarga, pengen berkumpul dengan keluarga, pengen saling bersilaturahmi dengan orang tua dan yang lain sebagainya. Tentunya kita pengen pulang untuk ketemu mereka, tetapi dengan situasi ini kita dilarang pulang, dan tentunya kita kayaknya kurang nyaman ya menurut kita. Kalau kita mau ketemu keluarga kita sendiri kok nggak boleh gitu ya. Lalu pikiran yang kedua, dari pemerintah, kenapa sampai aturan ini ada, ya tentunya akan mempertimbangkan resiko-resiko yang ada. Kalau teman-teman atau saudara-saudara pulang kampung atau mudik, tentunya teman-teman akan bertemu dengan keluarga, dan itu juga sangat berpotensi adanya COVID-19 itu tersebar di mana-mana. Nah mungkin teman-teman juga ada yang sudah swab dan ada yang tidak. Yang udah swab mungkin aku kan udah swab, udah memastikan bahwa aku sehat ya begitu, tapi siapa tahu kita waktu dalam perjalanan pulang terkena, kan kita nggak tahu juga, dan bisa juga keluarga bisa tertular dan akhirnya kena dampaknya, bahkan bukan hanya keluarga, sampai ke tetangga, masyarakat dan yang lainnya. Nah tentunya pemerintah juga akan mempertimbangkan itu, jangan sampai kita seperti di India, positif COVID-nya melonjak dan akhirnya itu sangat mencekam sekali. Nah pemerintah itu berpikirnya sampai sana. Selain itu juga akan mempengaruhi perekonomian negara, karena untuk biaya kesehatan, pengobatan itu kan butuh biaya. Kalau teman-teman mungkin bisa bayar sendiri, ya kayaknya tetap nggak bisa, nggak boleh, karena dampaknya bukan hanya diri sendiri tapi ke orang lain. Lalu pikiran yang ketiga adalah dari saya atau dari orang yang ketiga yang melihat situasi ini kita perlu mempertimbangkan, karena memang kita sebagai rakyat butuh menuntut hak, tapi kadang lupa juga kewajiban. Sebagai pemerintah juga ada hak, tapi kadang lupa kewajiban. Nah di poin ketiga dalam pikiran orang ketiga, yaitu saya, itu semua kita bisa refleksikan kembali dan menghitung-hitung kembali bagaimana kita bisa benar-benar menjadi rakyat yang dewasa dan rakyat yang punya pikiran yang lebih baik. Apalagi buat generasi muda nih, channel Kreatif Cilik ini kan untuk generasi muda, jadi saya dorong buat teman-teman generasi muda untuk bisa berpikir lebih baik lagi. Yuk kita mulai pikir lagi lebih dalam. Misalkan teman-teman pulang kampung, kemudian terjangkit atau tertular atau bahkan menularkan COVID-19, mungkin tidak hanya 1-2 orang yang tertular, yang sakit. Mungkin ada yang nggak ada gejalanya, tapi bisa aja ada yang mati mungkin atau meninggal. Nah kalau seperti itu, apakah teman-teman yang pulang ini mau menanggung dana untuk mungkin pemakaman, dana kesehatan, untuk dana penyembuhan, pengobatan dan lain sebagainya? Ya kalau 1-2 orang mungkin teman-teman yang punya uang masih mampu lah, tapi kalau sampai 10-20 orang saya rasa itu malah berat buat teman-teman.
Itu yang pertama, apakah teman-teman mau sampai ke sana gitu. Sekarang kita bisa pertimbangkan menahan rasa rindu dengan keluarga atau malah berduka cita melihat keluarga. Itu bisa dipertimbangkan, seharusnya bisa saling bersuka cita bersama keluarga, nggak usah kumpul tapi nelpon atau video call. Tetapi ada juga yang kedua, bisa ngumpul tapi akhirnya berduka cita. Teman-teman tinggal pilih mana. Nah, buat sahabat muda kreatif cilik, yuk kita ini membiasakan untuk berpikir tidak hanya dari satu sisi. Karena kalau kita hanya berpikir dari satu sisi, ya kalau dari sisi orang lain, tapi kalau selalu dari sisi kita terus, itu namanya kita sak penake dewe. Jadi atau seenaknya sendiri. Jadi perlu kita belajar berpikirnya itu kompleks ya, berpikirnya itu dari beberapa sisi. Jadi sebagai rakyat kita perlu ngerti lah bagaimana pemerintah juga memikirkan kita, meskipun pemerintah juga punya kekurangan, dan kita bisa membantu pemerintah supaya COVID ini segera reda dan kita bisa normal kembali. Oke, tonton juga video-video selanjutnya atau video yang lainnya di channel Kreatif Cilik, channel YouTube Kreatif Cilik. God bless you, tetap semangat.